أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Al-Ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat yang terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diseru melalui suara azan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk menuju masjid untuk melaksanakan Jum'ah atau zikrullah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah semua aktivitas kalian, perdagangan kalian, mungkin juga ada yang perkebunannya, ada yang perikanan, kantor dan lain sebagainya harus segera ditinggalkan untuk menuju masjid. Ayat ini oleh sebagian ulama tafsir itu sepakat, ya sebagian besar sepakat bahwa ini ditujukan hanya untuk orang-orang beriman yang laki-laki. Makanya sebagian besar ahli tafsir dan fikih, kaum perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jum'ah, tetapi ada juga yang membolehkan. Kenapa laki-laki yang diwajibkan? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin, menjadi pelindung bagi perempuan. Secara khusus sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud ar-rijalu di situ adalah para suami itu adalah pemimpin bagi para istrinya. Sebenarnya include dengan anak-anaknya, maksudnya keluarganya. Karena ia memiliki status sebagai pemimpin, itulah sebabnya Allah merasa perlu untuk setidaknya satu kali dalam satu pekan, yakni dalam setiap hari Jumat, di samping melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat, juga mendengarkan khutbah. Nah, karena memang khutbah ini merupakan ganti daripada 2 rakaat. Kalau zuhur kan 4 rakaat, jadi sholatnya 2 rakaat, 2 rakaatnya diganti dengan khutbah.
Makanya khutbah Jumat berbeda dengan ceramah lain. Kalau ceramah lain masih boleh jamaah itu ngobrol sedikit-sedikit atau pelan-pelan, walaupun kurang etis juga. Tetapi kalau khutbah Jumat sama sekali kita tidak boleh berbicara. Kita mendengarkan saja. Tidak boleh ngobrol apalagi tertawa dan lain sebagainya. Karena memang seperti sholat ya, tidak boleh ngomong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang didapat dari khutbah Jumat ini, dari sholat Jumat ini? Di samping ibadah menghadap Allah, sebenarnya juga ada satu pesan yang tidak boleh dilupakan oleh seorang khatib yang harus disampaikan kepada jamaah, yaitu pesan takwa, wasiat takwa. Makanya wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun khutbah. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak menyampaikan wasiat takwa. Cuma memang wasiat takwa ini boleh menggunakan bahasa Arab saja, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa Arab kemudian dikuatkan dengan bahasa Indonesia. Makanya kalau ada khatib dia tidak menyampaikan wasiat takwa dengan bahasa Indonesia, biasanya sudah di awal itu sudah menyebut, "Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kan seperti itu kalimatnya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pesan takwa ini pesan yang sangat sentral, pesan yang sangat pokok, yang harus diterima oleh setiap muslim. Itulah sebabnya, karena kita para laki-laki ini adalah pemimpin bagi keluarganya, maka pesan takwa ini, wasiat takwa ini tidak berhenti sampai di kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga kita sampaikan kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Makanya saya sudah awali tadi, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka adalah tulang belulang manusia dan bebatuan. Apa tujuannya? Kenapa Allah menyuruh kita terus bertakwa, terus memperbaiki diri kita, terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya? Itu kan makna takwa yang sering kita dengar dari setiap khatib yang menyampaikan. Makna secara umum seperti itu. Menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ya, walaupun di dalam Al-Quran itu biasanya kategori takwa macam-macam, tapi intinya adalah terangkum dalam kalimat itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah yang awal-awal itu, alif lam mim dzalika kitabul la raiba hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, dan seterusnya. Itu yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah beriman dan beramal soleh. Iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, kepada malaikat, rukun iman kita, tetapi juga aqimus shalah, menjalankan sholat, berzakat, iman dan amal soleh. Pada intinya itu makna takwa seperti itu. Dan kita diantarkan oleh Allah, digiring oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, itu pada dasarnya untuk kebahagiaan kita.
Karena kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia dalam pandangan Allah hanya karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memandang kita mulia itu bukan karena kekayaan kita, bukan karena ketenaran kita, bukan karena pangkat jabatan kita, bukan karena kecantikan dan ketampanan kita, tetapi semata-mata karena takwanya. Ya, makanya takwa itu menjadi pesan sentral. Kemudian, kenapa saya katakan bahwa pada dasarnya adalah untuk kebahagiaan kita? Setiap orang Islam kalau berdoa itu biasanya doa yang terakhir selalu menyebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan, kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan atau kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Berarti kan intinya kita ini sebenarnya pengen bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Maka dari itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, mari kita berusaha untuk bahagia di dunia wal akhirat. Ya, kalau ayat yang saya sebutkan di awal tadi, itu yang dimaksud neraka di situ adalah neraka akhirat. Karena disebutkan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya dari tulang belulang manusia dan bebatuan. Tetapi kalau kita renungkan, neraka itu merupakan lambang penderitaan, lambang kesusahan, lambang kesengsaraan. Makanya bukan hanya di akhirat kesengsaraan itu bisa kita peroleh. Penderitaan itu bisa kita dapatkan bukan hanya di akhirat, tetapi masih di dunia pun kita bisa mendapatkan kesengsaraan itu. Itulah sebabnya sebagian ulama, usaha kita, kewajiban kita adalah bagaimana kita terhindar dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Terhindar dari penderitaan di dunia maupun penderitaan di akhirat. Nah, itulah sebabnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita di samping menjaga diri kita usahakan sebagai seorang pimpinan di dalam keluarga, kita juga harus bisa membahagiakan istri dan anak-anak kita. Ya, kalau istri mungkin bentuk kebahagiaannya mungkin lebih simpel. Katakanlah bagaimana agar istri kita sehat dan merasa bahagia. Iya kan? Kesenangan dunia ini, kesenangan dunia. Tentu untuk tujuan akhiratnya dia juga harus menjadi istri yang solihah, kan begitu. Nah, kebahagiaan anak itu dia perlu tambahan. Di samping dia, anak-anak kita harus sehat, anak-anak kita juga harus merasa bahagia, anak-anak kita juga harus soleh, dan ada lagi, anak-anak kita juga harus bisa punya masa depan yang lebih baik dari kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kalian merasa khawatir, merasa cemas apabila kalian meninggalkan anak-anak kalian, generasi penerus kalian dalam keadaan lemah. Di'afan khaufu alaihim,
Kita takut anak kita tidak punya masa depan. Kita takut anak kita sengsara dan menderita. Kita takut anak kita kemudian hidupnya tidak jelas, jauh dari iman, jauh dari amal soleh. Kita sebagai orang tua harus merasa takut. Itulah sebabnya kita perlu menyiapkan masa depan anak-anak kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyisihkan tabungan agar anak-anak kita bisa sama dengan anak-anak orang lain. Misalnya ini contoh, yang bisa kuliah. Mungkin tidak kuliah tetapi bisa kita tuntun menjadi pedagang, pengusaha yang sukses. Kita kasih ajar dia. Atau apapun sehingga dia punya masa depan. Nah, ini membutuhkan persiapan dari kita semua. Nah, kita juga perlu menghadirkan generasi yang benar-benar sehat, benar-benar bisa diandalkan. Karena saat ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di Indonesia ini sedang ada musibah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan generasi penerus kita. Musibah itu bernama stunting. Mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar itu istilah stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah anak-anak kita, mungkin cucu kita atau kemenakan kita yang lahir dalam kondisi gagal tumbang, gagal pertumbuhan badannya, dan gagal perkembangan otaknya. Jadi kalau anak 10 tahun misalnya tingginya segini, anak stunting itu dia lebih pendek. Masih bagus kalau hanya pendek badannya, tapi otaknya cerdas. Karena banyak orang yang pendek, otaknya cerdas, jadi profesor, jadi dosen, ya, jadi pemikir dan sejenisnya. Karena otaknya cemerlang. Tetapi kalau stunting itu sudah tubuhnya pendek, otaknya lemah. Sehingga kasihan dia. Masa depannya tentu saja sangat suram ini. Karena tidak ada perusahaan, tidak ada PT, CV atau institusi tertentu yang membutuhkan orang yang otaknya lemah untuk bekerja. Dagang saja harus bisa ngitung. Nelayan juga harus pintar bagaimana dia bisa menghasilkan ikan yang misalnya lebih baik. Tetap harus dipakai otak itu. Nah, ketika otaknya lemah, itulah stunting. Nah, ini stunting ini disebabkan oleh dua hal. Ada penyebab sensitif, ada penyebab spesifik. Penyebab sensitif itu anak-anak yang stunting itu disebabkan karena lingkungan kita yang kurang sehat. Susah mendapatkan air bersih, masih buang air besar sembarangan, got-gotnya tersumbat kotor, dan itu mewujudkan lingkungan yang bisa menyebabkan stunting. Nah, ini tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas masyarakat untuk bagaimana membersihkan lingkungan kita. Kalau penyebab spesifik, ya kalau tadi itu 70%-an, kalau penyebab spesifik sekitar 30%, tapi ini juga penting. Anak-anak lahir stunting itu karena disebabkan kekurangan gizi yang sangat kronis ketika sejak dalam kandungan. Kekurangan gizi, Pak. Maka dari itu, sebagai kepala keluarga atau calon kepala keluarga adik-adik, ke depan harus menyiapkan diri ketika menikah, saya harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya. Ketika istri kita hamil, justru harus diberi gizi yang banyak, makanannya yang bagus. Saya kira di Wakatobi ini sebenarnya ikan segar-segar, penjual telur juga banyak, daging ayam juga ada, sayur mayur juga ada. Itu. Ya mohon maaf. Di beberapa tempat lain saya pernah dapatkan itu kadang-kadang
nelayan dapat ikannya besar-besar, segar-segar. Tapi begitu sampai di darat, semua ikan yang segar ini dijual. Dan uangnya hanya beli mie instan. Sehingga yang dimakan oleh keluarganya hanya mie instan hari-hari. Hati-hati ini. Apalagi kalau istri kita lagi hamil, anak-anak kita masih umur di bawah 2 tahun, diberi mie instan dalam kondisi lama, terus-menerus, hati-hati. Bisa melemahkan otak dan pertumbuhannya. Makanya ketika dapat ikan yang segar, yang bagus, sisakan juga untuk orang di rumah. Sisakan juga. Tambah sayur-mayurnya dan lain sebagainya. Karena ini bisa membahayakan. Dan angka-angka stunting ini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di Indonesia, alhamdulillah ya, dari tahun 2021 itu 24%. 2022 kemarin turun menjadi 21%. Sultra masih tinggi, dari 30% turun terakhir 27,7%. Dan Wakatobi lebih tinggi lagi, 29,9%. Artinya banyak anak-anak yang terindikasi stunting di daerah kita. Itulah sebabnya kita perlu waspada dengan hal ini. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan perhatian kita. Perhatian dari kita. Jangan lengah, jangan lalai dengan tanggung jawab kita kepada istri dan anak-anak kita. Inilah mudah-mudahan khutbah saya bisa dipahami oleh semuanya. Dan insya Allah ketika kita kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap keluarga kita hidup-hidupkan, ingat-ingat ketika mendengarkan khutbah nikah dulu. Mawaddata warahmah. Jangan dipudarkan rasa cinta dan kasih sayangnya. Dari rasa cinta dan kasih sayang itulah kemudian kita muncul semangat. Bagaimana agar istri kita bahagia, anak kita bahagia, anak kita juga punya masa depan yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.